Saya hamba Allah, seorang guru honorer. Pikiran dan hati saya benar-benar sedang semrawut Buya. Terutama selalu berpikir di bidang ekonomi atau keuangan. Belakangan ini merasa sulit, sempit, dan sedangkan istri sedang hamil. Di hati dan pikiran dan telinga seolah-olah ada yang membisikkan, udah cerai saja. Buya, saya minta solusi yang terbaik. Sejujurnya hati ini menangis dan gelisah. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Baik, itu bisikan syaitan yang menyuruh Anda mencerai istri gara-gara ngandung, kemudian gara-gara sempit ekonomi dan sebagainya. Memang kalau sudah cerai langsung banyak duitnya. Ketahuilah bahwa harus Anda yakini atau khusnudzon kepada Allah bersama hadirnya anak akan ada rizki nanti. Bahkan Anda harus khusnudzon kepada Allah dengan pernikahan, Allah akan lapangkan rizki insyaallah. Nah, adapun mengatasi ekonomi yang sempit ini ada dua cara. Cara lahir dan batin. Dan ternyata cara batin itu lebih jitu daripada cara zahir. Cara zahirnya Anda usaha kerja. Cara batinnya itu yang paling penting. Cara batin di dalam mengatasi ekonomi adalah membiasakan dengan hidup sederhana dan menerima pemberian dari Allah. Itu yang menjadikan dirimu kaya biarpun tidak ada sesuatu di tanganmu. Yang repot adalah di dalam hatimu jika dikuasai tamak rakus. Biarpun kamu punya gunung emas satu, minta gunung yang kedua. Jadi bukan karena uang banyak di sebuah tempat, uang barokahnya hanya sedikit sekali, tapi hidupnya nyaman, senyum terus, anaknya banyak, setahun sekali melahirkan. Anda baru satu sudah stres. Jadi yang boleh dibenahi hati Anda. Maka saya ajarkan, biasakan dengan kesederhanaan, jangan gengsi, jangan ngikuti gaya hidupnya orang. Jadi di antara hiduplah sederhana. Hidup sederhana. Hidup sederhana itu adalah tidak dikejar oleh ambisi untuk mengikuti gaya hidupnya orang. Hidup sederhana, kemudian syukur apa yang Allah karuniakan, kemudian jangan meniru gaya hidupnya orang. Tetangganya beli ini, pengen beli itu, tapi beli motor, tersiksa dia. Makanya penyakit ngiri sebetulnya itu. Tapi kalau orang hidupnya Masya Allah, kita menemukan ke orang tuh gaji sehari untuk makan sehari, tapi hidupnya riang gembira. Ada ada orang mobilnya 6 jejer tapi stres di rumah tangganya. Jadi mohonlah, jadi jalani hidup itu mudah, kesederhanaan. Makan aja gaya banget, kalau enggak gaya mahal nggak mau. Subhanallah, bajunya harus mahal-mahal. Pergi ke Tegal Bubuk sana, sama saya tak anterin nanti. Yang di luar nggak ngerti Tegal Bubuk di mana, makanya pergi ke Cirebon. Yang jauh pergi ke Cirebon, nanti tahu Tegal Bubuk. Tegal Gubuk itu tempat jual baju kain. Kalau Anda mau belanja di Tegal Gubuk sana. Nah, itu udah jadi. Yang perlu benahi adalah urusan batin. Di saat manusia penuh dengan tuntutan, maka ketahuilah dia akan capek, akan fakir terus. Tapi kalau orang di dalam hatinya penuh dengan qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa, kata Imam Syafi'i. Kalau sudah hatimu dikuasai dengan puas rasa syukur kepada Allah, engkau dengan yang merajai dunia itu sama. Kenapa? Puasnya hati itu kan di saat kau pangkas segala tuntutan. Kau sudah tidak ingin, senang yang Allah berikan sudah, Masya Allah. Dari sinilah yang boleh benahi. Bukan gajimu yang harus ditingkatkan, bukan uang barokahnya harus banyak, bukan. Tata hatimu, gaya hidupmu. Gaya hidupnya itu kalau tidak ngutang nggak enak. Ngutangan. Ada modelnya, ada. Kelihatan mukanya orang ngutangan tuh ketahuan. Makanya hati-hati kalau ngadep dengan saya. Mukanya tuh ngutangan, dikit-dikit utang. Gimana bisa hidup enak? Gaji suami itu belum keluar sudah dipikir dong. Gaji suami saya misalnya berapa? Sudah pas. Akhirnya waktu pas suami gaji bang tagihan. Terus untuk makan ke depannya gimana? Nah, ini istri pengacau. Jadi seperti itu. Tapi bagaimana istri mendukung suami? Istri cerdas. Kalau misalnya gula pada naik, ya kan? Cara buat kopinya dikurangi biar nggak terlalu pahit. Sebab kalau kopinya pahit, gulanya banyak. Beli sayurnya biasanya kan 6 ikat, kurangi 3, nggak tahu itu sayurnya sama daunnya, cuma dikasih kuahnya sama, hanya isinya saja yang berbeda. Nggak ada yang tahu kok, tinggal pinter-pinter aja.
cerdas saja. Itu loh, jadi kemudian diajari anak-anak kita untuk menerima. Makan apa adanya, kerupuk, kecap, sambal apa adanya, indah. Tapi kalau sudah kita ajari gaya hidup yang tidak benar, ngikuti gaya hidupnya orang, tersiksa. Kita bolehlah bareng-bareng kita makan nasi tiwul. Ada tahu Gatot dari Jawa Timur? Gatot yang nggak tahu pergi Jawa Timur, saya orang Jawa Timur. Nasi jagung, rujak ulek. Rujak ulek saya paling suka. Tidak bisa, jangan marah dengan saya. Saya mau baru rujak ulek ke Yaman, marah-marah teman-teman di Yaman. Makanan apa menjijikkan orang itu? Oh, iya, kamu belum tahu rasanya. Jadi kita biasa dengan kesederhanaan. Soal macam-macam. Kalau tiba-tiba Anda harus makan yang enak, syukuri. Tapi di saat makananmu pas-pasan, Masya Allah, nggak perlu sedih hati, nggak perlu sakit. Baru nanti benar. Mau cerai jangan dong. Hidup yang baik dibiasakan dengan kesederhanaan. Kalaupun Anda diberi oleh Allah kelebihan tanpa harus berubah sifat Anda menjadi sombong, nggak, tetap biasa dengan kesederhanaan. Nggak perlu ragu makan dengan nasi bungkus. Kalau bepergian nggak harus pakai resto. Anda tidak tidak pernah tahu rasa indahnya di saat Anda mau nasi bungkus dengan keluarga, nggak usah ke resto. Lewat di bawah hutan ada pohon yang rindang begitu, angin sepoi-poi, ada gelar tikar begitu, Masya Allah. Sambil dengar nasyid, Masya Allah. Anak Anda main bebas di situ, di hutan loh, sana itu. Nah, coba Anda rasakan, lihat aja Anda orang merasakan keindahan itu Anda yang buat. Jangan di resto saja. Di resto waktu makan enak, giliran waktu ngambil stroke-nya itu stres kau. Nah, ini hidup yang enak saja lah, jangan capek-capek hidup tuh. Baik, itu saja insya Allah ya. Jangan cerai, hidup yang indah.